Semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara. Pada kali ini kita kedatangan beberapa bintang tamu yang spesial dan legendaris dari sini. Oke, Alhamdulillah. Di sini kami ada bersama 4 personil Project Pop. Mungkin kalian semua sudah tahu. Dianggap spesial. Ini harus dikoreksi sedikit nih, bukan kedatangan. Kamu mendatangi kami. Oh iya. Kita yang mendatangi ya. Iya, Benar. Sebelumnya Project Pop ini terbentuk sejak tanggal kapan? Wah, Tahun berapa? Tanggal berapa? main Iya, tanggal. Gua mulai langsung dari di Project Pop. Project Pop itu sebenarnya adalah grup bentukan dari satu grup yang sudah ada dari tahun 92 kalau nggak salah. Itu dari ormas atau apa? bukan ormas. Namanya Pi Project dari Bandung. Pi Project. Nah, jumlahnya itu banyak sekali dan kakak-kakak kita itu kebetulan sukses dengan album musik yang bergenre memparodikan lagu yang sudah ada. Oh iya. Ya, baik. jadi kalau misalnya teman-teman sempat nge-browse segala macam, silakan lihat nanti Antrilah di Loket, Nasib Anak Kos, Bikin Beken dan lain-lain. Nah, apa? Plesetan. Ya? Bahasa Indonesia plesetan. Iya. Nah, si tanggal 17 yang dikatakan dugem itu akhirnya kita dapatkan dari Ada teori perhitungan penghitungan. Iya. matematis. Iya. Matematis ya. Kita menggabungkan Berdasarkan primbon tahun. kita menggabungkan ulang tahun semua anggota. Terus dibagi berapa gitu ya? Bagi tujuh. kelompok kita semua. Ya, kan dulu kita 7 orang. Oh, bentuk pertamanya ya. Jadi ulang tahun aku, ulang tahun Odi, Yosi, Gugum, Tika, dulu ada Oon dan juga ada Hilman digabungin terus dibagi 7. Nah, itu mendekati angka 17. Terpilihlah 17 Juni. Udah. Gitu. Bener juga sih. Tapi bulannya yang pasti Juni. Pasti Juni, ya betul. Tanggalnya hanya disepakati dari matematis tadi. Betul. Iya, Oke. Gitu. Kamu lahir tahun? 2003. Bahkan kita belum lahir. Kita punya ide grup belum lahir ya. Belum lahir. Nah, kita punya ide grup, ibu dan bapaknya belum punya ide nikah. Bahkan belum nikah Rondo saya. Oke. Waduh. Alhamdulillah. Mari kita lanjut. Untuk saya pernah mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ternyata sempat terbentuk 2 grup band atau 2 kelompok. Yang kita ketahui adalah ada Pi Project dan juga ada Padiyangan. Yap. Oh iya. Padiyangan. Ya. Nah, kalau untuk Padiyangan tersendiri itu ada dari kakak senior atau ada bagian dari bapak-bapak semua? Itu sih urusannya sama sejarah kali ya kalau Ya, kita mau ngomong. Mungkin kalau kita mau tarik mundur dan kalau kita mau browse juga mungkin tidak ada jejak digitalnya ya mungkin ya. Belum digital, dulu analog. Jadi kita ceritain sedikit aja deh Baik, gitu. boleh. Tapi mungkin gambaran kasarnya aja. Bahwa dulu abang-abang kita itu semuanya terbentuk dengan nama Padiyangan. Padiyangan. Padiyangan itu adalah singkatan dari 2 kampus. Oh. Pajajaran dan Parahyangan. Oh, oke. oke. Adalah kampus di Bandung. Unpad, Ya, Unpad di Bandung. ya. Nah, Unpad dan Unpar, Padiyangan. Mereka ini sering mengadakan acara tiap ada event-event hiburan atau misalnya mungkin dies natalis atau mungkin ada ulang tahun atau apa. Mereka tuh bikin sebuah acara. Kalau dulu itu terkenalnya dengan nama Kabaret Kampus. Atau komedi musikal. Komedi musikal. Acara sebuah kampus itu ya. Iya, Biasanya dari kampus ke kampus. Dari ya. kampus ke kampus. Oh, Jadi kalau ada- Kontennya kabaret komedi itu yang. Jadi misalnya betul. mereka jadi ada cerita apa, mereka plesetkan lah operet apa kayak komedi musikal. Tentang Cinderella, tentang Seperti apa itu. Ya? Berlanjut mereka itu mungkin beberapa dari mereka itu punya beberapa dari mereka itu ada yang menjadi penyiar radio Dari penyiar radio. menjadi penyiar radio di Bandung. Kemudian dari situ Makin terkenal ya. makin beberapa nama mencuat, kemudian ditawari oleh Musika Studio waktu itu untuk rekaman. Si album plesetan Nah, tadi. begitu. Kemudian Berarti dari album presetan tadi itu ya. betul. Nama Dengan nama- awalnya Dengan adalah nama Padiyangan Project. Padiyangan Project. Ada Betul. projectnya juga tuh ya. Betul. Iya, betul. Kemudian setelah itu seiring dengan waktu ada perpecahan dalam masalah internal Ada mereka. pecah dalam ya. Oke. Di mana kita waktu itu juga masih belum tahu apa-apa karena masih junior. Tahun 94 Kayaknya ya. 92-an deh. Mulai Iya, tahun itulah. 92-an ada ya. perpecahan di masalah 93. manajemen juga. Jadi terpecahlah si Padiyangan itu menjadi yang satu membawa nama Padiyangan. Ada Padiyangan.
Yang satu membawa nama Padiangan Project, tapi karena tidak boleh menggunakan nama Padiangan, jadi Jadi pakai nama P P Project. P Project. Jadi ini sudah mulai terpecah dua, ini Padiangan, ini P Project. Oh. Project Pop sendiri adalah adik dari P Project, Oh, gitu. P Project ini adalah Denny, Isur, Daan, Yang Denden, Wawan, yang ya. Wawan. Nah, Gitu. Semenjak awal Project Pop terbentuk, kira-kira ada nggak untuk metode untuk membangun chemistry bersama-sama? Dari kan itu dari pilihan dari puluhan Iya. anggota Project Popnya. Iya, iya, Nah, saat dipilih 77 itu ada nggak cara untuk membangun chemistry secara bersama-samanya itu bagaimana? Waduh. Kalau dari awal sih enggak. Karena pasti kita sendiri fokus di gimana caranya bikin album komedi. Oh, untuk tujuan utama itu. Itu Iya, aja udah itu PR PR tersendiri. sendiri. Gini ya, bedanya kita dengan parodi kan kita komedinya berarti harus Natural. karya yang Original, original, ya. original. Iya. Kalau parodi itu kita juga teman-teman juga terbiasa terlibat dalam memikirkan liriknya, menyumbang ide waktu mereka bikin lagu kan. Ini di parodinya kayak gimana ya? Kita terbiasa dengan lagu yang sudah ada, notasinya Iya, sudah betul. ada, lirik aslinya Udah sudah dikenal ada. gitu ya. Jadi tinggal cari endingnya, cari bahasa Indonesianya yang lucu tuh seperti apa. Nah itu yang kita kenal. Lagu parodi kan seperti itu. Iya. Sih. Dapat tugas bikin lagu komedi. Ya bingung lah. Dari gitu. nol ya, dari gimana ya bikin lagu komedi lucu tuh kayak gimana gitu. Karena kita tahu lucu itu kan sense of humor itu kan berbeda Beda, tiap ya. orang. Ada Iya, orang betul. yang kita Ada yang tawarkan suka ini, kelucuan ada yang seperti suka ini, ini. ada yang terbahak-bahak, ada yang suka cak lontong, ada yang suka stand up, ada yang luka kalau zaman sekarang kan. Betul. Nah, jadi kita bingung, kita meraba. Nah, karena fokus dengan kebingungan dan berkarya ini, makanya diizinkanlah kita berproses juga dalam chemistry-nya. Iya. Nggak ada Berproses ya. Nggak ada tuh titipan maksudnya dari senior. Kalian ingat ya dibentuk grup tuh teori untuk chemistry-nya terjaga tuh nggak ada. Tapi karena kita dengan project itu kita sering banget bersama iya, melakukannya, betul. walaupun ya dengan porsinya masing-masing, ya kebersamaan itu ya Terbentuk waktu sendiri itu ya proses itulah yang membuat kita punya chemistry gitu. Oh iya. Totonya chemistry-nya diizinkan Tuhan tuh berlangsung lama, ya sekarang udah masuk ke tahun hampir ke tahun ke-26. Masuk ke tahun 26. Iya. Tahun ini. Oke. Sudah berlangsung lebih tua dari umur kita ya. Wow, iya. Oke. Kalau sekolah udah S7 kali. Itu kayak Samsung ya. Iya. Kamu jumlah umur kamu juga masih tuan kita pasti. Oh iya, mungkin ya. Iya. Iya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Selama menjalani sekitar mau masuk ke 26 tahun, Iya. itu pasti ada namanya suka duka. Mungkin Iya. ada suka yang lebih paling mengena dalam hati, atau ada duka yang paling mengena dari hati. Itu mungkin ada yang bisa dijelaskan atau bisa diadakan gitu. Suka yang paling kena hati gitu. Pasti ada duka. Ya kata Gugum tadi benar sih, sukanya adalah ketika menerima kerjaan sebagai penyanyi, dukanya adalah menerima kenyataan bahwa albumnya nggak sukses. Pertama. Nah, Yang disitulah perjuangannya justru kita. Iya. Perjuangannya dari ketidaksuksesan itu, nah kita harus struggle. Iya. Itu ya. Salah Iya. satunya adalah yang ngebuat kita rada deg-degan, kita kebagian yang namanya apa sih namanya? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di tahun Krismon, 98. Ya, jadi Ketika kita keluar tahun 96, kan kita masih punya harapan tuh, oh nanti kita bisa gini. Tapi ketika 98 krisis ekonomi, faktor seni ini seperti layaknya pandemi sekarang adalah hal yang paling duluan kena. Iya. Orang nggak mikirin. Jadi ya kita juga jadi nggak tahu nih masa depan kita kayak gimana nih kalau misalnya sebagai yang berprofesi sebagai penyanyi gitu waktu Iya. itu buat album. Aduh gimana caranya ini orang-orang pada mikirin Iya. beras dan minyak Iya. dan lain-lain doang gitu ya zaman itu. Mengkesampingkan hiburan gitu ya. Mengesampingkan banget hiburan gitu, apalagi zaman dulu ya. Nah ya ternyata itulah salah satu kedukaan dan tanda kutip tragedi yang kita rasakan sendiri. Betul. Gitu. Baik, untuk dunia hiburan juga sangat terdampak pada saat itu Betul. ya. Iya. Terus kalau kesenangan bagi saya yang lain adalah bersyukurnya adalah Project Pop ternyata tidak pecah gara-gara Krismon. Tapi walaupun kenyataannya satu orang dari kita minta izin untuk mengundurkan diri untuk memakai Profesi lain. ijazahnya, mau pakai ijazah aja ya, jadi nggak akan jadi penyanyi lagi. Oke, jadi Hilman mundur di situ.
Tapi kegembiraan yang lain adalah ketika pulih setelah Krismon, kita masih dapat kepercayaan untuk melanjutkan project album ya di Musika ya. Waduh itu seneng Tahun banget 2000 sih. ya? Itu Iya. tahun berapa ya? Itu tahun 2000. 2002. 2000 ya? 2000. Seneng banget sih. Mulai tahun 2000 di situ ya. Iya. Seiring- Disitulah lagu Tua Gapat ya. Betul, seiring dengan krisis moneter itu yang kurang lebih 3 tahun ya. 2 tahun 3 2 tahun 3 tahun seiring dengan membaiknya kembali ekonomi, semua tuh dikasih tawaran-tawaran lagi gitu. Yang mulai sebelumnya muncul tawarannya. ya sebelumnya hilang semua. Kita dulu jujur 180 derajat bikin warung ya. terpaksa ke warung. Bikin Iya, benar. warung. Iya, bikin warung tenda. Oh, Dulu. di daerah mana tuh? Di Bandung. Di Bandung ya? Di Bati Ukur Bandung. ya. Iya, Lagi gitu. apa? Lagi musim banget ya pas Iya. Krismon orang pada bikin warung. Apakah Kafe-kafe yang itu tidak permanen gitu. Oke. Iya. Di dalam warung itu apakah ada nama unsur project pop Ada. gitu? Ada. Jadi di warung itu kita setel kalau sekarang kan kalau sekarang kan mungkin gampang ya YouTube. pakai gadget ya Iya, YouTube. YouTube. Dulu kita masih pakai video, jadi kita kasih TV, kita Penampilan tamu-tamu yang perform, datang itu kita suruh nonton aja beberapa. Dari seluruh rangkaian lagu yang pernah diciptakan, ada nggak dari salah satu lagu yang paling berkesan dari selama di pembuatannya atau mungkin proses setelahnya itu lebih meledak, paling meledak? Pasti beda-beda sih. Dari Gogo mungkin Gong. Ya Tua Gapat lah. Tua yang Gapat bisa mendobrak dunia pelantikan musik Indonesia, Project Ah, Pop bisa pada saat masuk itu ke ya? situ ya. Bisa Ya. bikin My Mom. jadi apa ibaratnya pencerahan buat kita. Gitu. Wah, ini ternyata nih. Iya. This is the time. dunia gitu. artis. Iya, masuk Soalnya situ. Kata-kata tentang project pop. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Semangat di situ, penyemangat. Oke. Kalau saya ngerasa lagu yang saya ngerasa paling merasa bersyukur bahwa kita punya lagu ini adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi emang ini satu lagu Ini yang lagu yang melawan amnesia ya. Saya tetap ingat ya. Ya, entah kenapa ya lagu itu emang apakah sedahsyat itu sampai detik ini hari ini semua orang kayaknya kalau ada perpisahan atau ada Lagunya acara pakainya itu. menyanyikan lagu itu gitu. Jadi Oke. emang nggak tahu buat saya itu paling nyes aja mungkin lagu karya kita yang kok bisa ya gitu. Iya. Ini dia yang bikin liriknya. Luar biasa. Teman kita tadi Irwan ada di situ yang komposernya. Dan kita dancernya. Tapi kalau bicara lagu memang taste ya. Iya, tentu. Taste Saya juga masing-masing. seasonal, ada yang kadang di tahun segini sukanya lagu ini, tahun segini sukanya lagu ini, terus kalau kita review back gitu dengerin lagi lagu-lagu lama, lagu ini kangen juga ya. Jadi Iya. Memorable aja. iya, kalau ditanya paling suka mana ya? Saya pernah suka lagu-lagu zaman dulunya kita, bosen, habis itu dengerin lagi, Yang suka barunya. lagi, bisa kayak gitu. Iya sih. Tapi benar kata Gugum kalau lagu Tua Gapat itu kayak anthemnya memperkenalkan Project Pop ya? This is Project Pop Iya. itu. Oh iya. Jadi itu termasuk my all time favorite. Terus Itu yang kayaknya berlangsung hampir tiap 2 tahun ya, dari Tua Gapat 3 tahun kemudian 2 Dangdut tahun. Is, Iya, 2 tahun 3 iya, tahun. iya, 2 tahun. Dangdut Is sama Metal Dugem gitu. terus ada bukan Pacar Superstar. Di 2007 ada Bukan Superstar. Iya, Gitu. sih. Jadi Salah satu bukan seperti Iya, kalau aku sih mewakili teman-teman ngerasa beruntung bahwa ya teman-teman yang buat lagu ini mendapatkan ide-ide yang benar-benar brilian banget dan beda banget, jadi pembeda di antara lagu-lagu pop Indonesia lainnya gitu. Ah, Jadi iya, memang betul. sulitnya dengan lagu-lagu seperti kita tuh kayak nggak ada genrenya, benar nggak sih? Jadi Di- kalau misalnya ada di AMI Award. AMI Awards segala macem, ya nggak pernah menang ya karena gini kita nyeleneh sendiri. Ya masa Genrenya misalnya nggak ada nih yang ini contohnya ya, ya, beda misalnya gitu. zaman sekarang kita baru ngeluarin Metal Dugem nih, Iya. masa lawan lagu Tulus? Wah. Kan gimana? Berbalik gitu. Terus Kayak tidak ada tempat ya. Tidak ada tempat untuk kita. Tapi Kami kita menang lah sekali. Kami pernah sekali ya. Dangdut kontemporer. Iya, kayaknya sengaja diadain. Ya, kasihan nih nggak pernah menang, diadain aja deh kategorinya. Kategorinya kita bingung, masuk ke Kategori. dangdut kontemporer ya. Project Pop mungkin ada beberapa yang sudah kita kenal dari masa-masa kecil kita yang udah benar-benar masa kecil kita. Termasuk saya kurang lebih kalau misalkan dulu pada masa Project SD. Pop, saya SD. Iya, lagunya apa? Yang saya itu, Sorry, sebentar lagi. Sebentar. Kamu lahir tahun berapa? saya 2003. Juga album apa? Itu Dangdut Is. Adekku sayang. Saya itu yang paling itu Goyang Duyu yang Oh, paling saya ingat Goyang itu yang Dia masih selalu top of the pop ya. Oh iya dia iya benar. Iya, dia udah gedean. Udah gedean dia. pada saat itu ya masuk umur SD pada pas itu. Sama lah kita SD. Tadi kamu murid, aku kepala Iya. sekolah. Oh, iya. Nanti pas 6 tahun kan dia, 7 tahun, pas 7 tahun SD. Iya, benar. Iya. Goyang Duyu benar. 2010 berarti. Oke.
Sekolah. Sip. Aku bukan superstar. Iya. Iya. Gitu. Itu Iya di lagu-lagu yang 2010 memorable. benar. Yes. Dia lahir 2010 ya. 2003. Iya, gue mulai menikmati lagu-lagu SD 7 tahun. Iya ya. Jadi pas lumpia bapia, ibu bapaknya yang denger. Iya. Iya, bener. Iya di tahun Mungkin bisa jadi 96. gitu. Kelahiran berapa? Ibu bapak? tahun 75. Oh tua banget ya. Sama sama kita dong. Lebaran bapak saya nanti ya. Di bawah. Jebak kan? Ya sebel kan? Malah di bawah ya. Tuh, Di bawah Tika sama. Jangan bertanya pertanyaan yang akan mempermalukan diri kita. Ya. Enggak malu mas. Coba tanya lagi, Tuhan siapa orang tua sama kita? Kita. Ibunya 75. Tapi kan orang tuanya nggak pakai baju gini. Iya, iya. Agak tua. Aduh. Jadi apa yang Ibu tahu seputar Project Pop? Project Pop itu sebuah grup, kalau dibilang grup band mungkin bukan ya, tapi grup penyanyi yang orang-orangnya awalnya dari anak-anak Unpad. Sepertinya tidak tahu pasti juga anak-anak yang mereka banyak berkecimpung di radio, ada yang menjadi penyiar dan sebagainya gitu. Dan mungkin mereka memang punya, mungkin terus berkumpul dan terus seneng lah untuk membuat sesuatu yang baru, yang waktu itu pada saat itu mungkin yang ingin mereka ingin mereka buat itu semacam apa, kalau saya tidak tahu persis istilah parodi itu apa, tapi mereka sering merubah lagu-lagu yang sedang terkenal, itu aja. Dan kedua, mereka ada juga lagu-lagu yang mereka buat itu adalah sindiran, entah sindiran kepada kondisi masyarakat, entah sindiran kepada pemerintah, itu juga ada. Dan itu mereka buat dengan lagu lama yang dirubah liriknya. Bahwa terus perkembangan berikutnya mereka setelah terkenal itu mereka akhirnya membuat lagu-lagu mereka sendiri dengan ciri khas mereka, karena dari dulunya mereka memang ingin menghibur masyarakat tuh dengan lagu yang tidak biasa, artinya bukan lagu yang mellow, tapi yang lagu yang membuat kalau orang dengar, orang ketawa mendengar mereka bernyanyi. Dan mereka kalau dikatakan mereka penyanyi, kayaknya ya juga bukan, karena mereka tuh bernyanyi apa adanya, bukan orang yang suaranya bagus-bagus amat, bukan orang yang cakep-cakep amat. Yang kalau menurut kategori penyanyi di zamannya pada saat mereka muncul itu, mereka sebetulnya bukan kategori penyanyi yang bisa dijual dari wajah dan lagunya, wajah dan suaranya. Tapi mereka yang mereka jual itu kelucuannya, dan itu kemudian ditunjang dengan klip-klip video yang dimunculkan di media TV. Itu dengan kelucuan mereka itu, mereka tampil apa adanya, dengan gerakan-gerakan yang memang membuat orang juga tertawa, disesuaikan dengan lirik lagunya. Itu sih yang saya tahu tentang Project Pop. Dan mereka memang tenar di zamannya pada saat itu, karena mungkin orang juga setiap masa itu ada pergantian selera, ada pergantian selera lagu, Tren musiknya tren musik yang membuat mereka muncul, dan terus kok ini lain daripada yang lain ya gitu. Kok ini lain daripada yang lain. Di saat waktu itu mungkin munculnya tuh band-band seperti Kahitna, band-band seperti Java Jive gitu ya. Disukai banyak orang, Kahitna sama Java Jive itu. Mereka punya ciri khas sendiri, dan mereka ini tampil dengan ciri yang lain, yang kalau bahasa orang sekarang tuh nyeleneh gitu. Nyeleneh banget gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih.
Mungkin itu dari apa yang kita ketahui dari Project Pop. Mungkin sekarang untuk kedepannya itu mereka akan ada project mereka sendiri, dan album kita akan tunggu saja dari Project Pop itu sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin itu untuk sesi bincang kita pada sore kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah Sama-sama. teman-teman UMS. Makasih teman-teman. Iya. Kita doakan selalu yang terbaik untuk Project Pop Amin. kedepannya. Thank Kita you. doakan yang tadi mamahnya nelpon, Iya. mamahnya nggak marah. Iya. Iya. Nggak diangkat. Sukses jurnalistik UMN. Sukses. Ya. teman-teman. Ya Ibu dosen, nilainya kasih A A plus ya. Pak Yulik. Oh, Bapak. Siapa? Pak siapa? Pak Yulik namanya. Pak Yulik, Pak A Yulik. plus, ini bagus loh. Ini harus pemainnya. harus A ya. Sebagai jurnalisme Jurnalistik. jurnalistik. Nah, anak jurnalistik keren. Oke, A plus Pak. Baik. Terima kasih.